Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau padat, misalnya seperti es dan salju. Kita akan membahas beberapa perairan darat, yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah. Yang pertama kita akan bahas mengenai klasifikasi sungai, dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan letaknya, asal atau sumber airnya, arah alirannya, debit dan volume, dan pola aliran. Yang pertama berdasarkan letaknya, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan di lingkaran merah, yaitu sungai bagian hulu atau bagian atas. Yaitu cirinya arus sungai deras, arah erosi ke dasar sungai atau di bawah sungai. Kemudian lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun dan terdapat erosi yang besar. Tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi karena lerengnya yang curam, serta terdapat batu-batu besar dan runcing. Selanjutnya adalah sungai bagian tengah, terdapat pada lingkaran merah pada bagian gambar. Cirinya arus air sungai tidak begitu deras. Erosi sungai mulai ke samping, yaitu di kanan kiri sungai. Kemudian aliran sungai mulai berkelok-kelok atau membentuk meander. Kemudian mulai terjadi proses sedimentasi, dan batu-batu bersudut bulat dan ukuran lebih kecil dari daerah hulu. Kemudian yang terakhir berdasarkan letaknya adalah bagian hilir pada lingkaran merah di bagian gambar. Cirinya air sungai sudah tenang. Terjadi banyak sedimentasi atau pengendapan. Erosi ke samping, yaitu di kanan kiri sungai. Sungai berkelok-kelok atau membentuk meander. Kemudian terkadang ditemukan meander yang terpotong kemudian berubah menjadi danau tapal kuda atau oxbow lake. Nanti kita akan bahas pada bagian danau. Selanjutnya di bagian muara kadang terbentuk adanya delta dan terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. Selanjutnya berdasarkan asal atau sumber airnya. Yang pertama adalah sungai yang bersumber dari mata air. Sungai semacam ini ditemukan biasanya daerah yang memiliki curah hujan sepanjang tahun. Kemudian, sungai yang bersumber dari air hujan, yaitu sumbernya dari air hujan. Kemudian ada sungai yang bersumber dari gletser, yaitu sumber airnya berasal dari pencairan es. Dan yang terakhir adalah sungai campuran, yaitu sumber airnya berasal dari curah hujan dan juga pencairan es. Selanjutnya, berdasarkan arah alirannya, ada 4 jenis sungai, yaitu sungai resekuen, obsekuen, konsekuen, dan subsekuen. Yang pertama adalah sungai konsekuen, yaitu sungai induk, yang arah alirannya sejajar atau searah dengan kemiringan lereng. Pada gambar ditunjukkan pada lingkaran merah, atau disimbolkan dengan huruf K. Kemudian ada sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen, atau sungai induk tadi. Selanjutnya, ada sungai obsekuen, yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan. Jadi sungai obsekuen adalah sungai yang arahnya berlawanan dengan sungai induk. Hal ini karena biasanya ada pada daerah pegunungan, sehingga memaksa sungai tersebut menuruni lereng dan bertolak belakang arahnya dengan sungai induk atau sungai konsekuen. Dan yang terakhir adalah sungai resekuen, yaitu sungai yang arahnya sejajar dengan sungai induk. Selanjutnya berdasarkan debit dan volumenya, yaitu ada sungai permanen yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Kemudian ada sungai periodik atau sungai musiman, yang apabila musim hujan airnya banyak, namun ketika musim kemarau debitnya akan berkurang. Selanjutnya ada sungai episodik atau intermiten, hampir sama dengan sungai periodik, yang ketika musim hujan airnya banyak, namun ketika sungai episodik, ketika musim kemarau dia kering. Dan sungai ephemeral, yaitu sungai yang apabila musim penghujan ada airnya dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir adalah sungai berdasarkan pola aliran. Pada sungai yang berdasarkan pola aliran, kalian harus mengetahui 3 hal, yaitu nama sungai, yang kedua, bentuk dari sungainya, yang ketiga, di mana dapat ditemukan sungai tersebut. Yang pertama adalah sungai dengan pola dendritik. Bentuknya adalah mirip seperti cabang atau akar pohon, dan dapat ditemukan pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal. Selanjutnya adalah pola trellis. Pola trellis ditemukan pada struktur lipatan, biasanya daerah pesisir, yaitu ada 2 pegunungan. Dan cirinya adalah bentuknya anak sungai menuju satu pusat induk sungai pada gambar sebelah kiri, dan hampir membentuk sudut 90 derajat. Jadi ada satu sungai induk yang dihampiri oleh beberapa anak sungai.
Selanjutnya adalah pola rektangular. Terdapat pada daerah patahan atau rekahan, cirinya membentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada pola paralel yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Terbentuknya di batuan yang seragam dan di kemiringan yang sama, biasanya dapat ditemukan di daerah yang pesisir. Kemudian ada pola radial sentripetal. Nah, pola radial sendiri dibagi menjadi dua. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah radial sentripetal, yaitu aliran yang menuju pusat atau aliran yang arahnya bertemu dalam satu cekungan. Misalnya dapat kita temukan di laut pedalaman, danau, atau cekungan struktural. Dan yang kedua radial sentrifugal. Jadi pola radial sentrifugal adalah pola aliran yang menjauhi pusat atau menyebar ke segala arah. Misalnya sungai yang terletak di daerah vulkano atau vulkanik, daerah gunung api. Selanjutnya adalah pola anular, yaitu membentuk melingkar dan biasanya ditemukan di daerah kubah atau dome. Dan adapun pola pinnet, cirinya adalah membentuk sudut lancip, ditemukan di lereng tinggi dan curam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai danau. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air, biasanya air tawar, dalam jumlah yang banyak. Adapun jenis-jenis danau ada 7, yaitu tektonik, vulkanik, tetovulkanik, kars atau dolin, glasial, buatan, tapal kuda atau oxbow lake. Yang pertama adalah danau tektonik. Danau yang prosesnya karena adanya proses tektonik, misalnya seperti lipatan atau patahan. Jika kita lihat pada gambar ilustrasi pada bagian kiri, gambar paling atas adalah bentuk daratan yang datar, kemudian ada retakan yang menyebabkan patah ke bawah, mengalami amblesan pada gambar di bawahnya. Dan gambar yang paling bawah menunjukkan retakan tersebut, amblesan tersebut sudah terisi air, bisa dari air sungai ataupun air hujan, sehingga lama-kelamaan akan berkembang berubah menjadi danau tektonik. Contohnya adalah Danau Tawuti di Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah danau vulkanik, danau yang terletak pada bekas lubang kepundan kawah sebuah gunung api. Jadi proses setelah adanya erupsi gunung atau letusan gunung, seperti pada gambar nomor 3, yaitu meninggalkan bekas lubang kawah yang besar. Kemudian nanti akan terisi oleh air dan berubah menjadi danau vulkanik. Contohnya adalah Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada danau tektovulkanik, yaitu danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik. Jika kalian lihat pada gambar nomor 2, yaitu ada proses letusan gunung, erupsi, dan juga ada proses tektonik, amblesan atau patahan ke bawah, yang menyebabkan ada lubang kawah yang cukup besar pada gambar nomor 3, dan berkembang kemudian akan berubah menjadi danau tektovulkanik. Contohnya ada di Danau Toba di Sumatera Utara. Selanjutnya ada danau kars atau dolin. Danau ini terbentuk karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. Jadi dataran kapur yang lama-lama akan terlarut oleh air hujan atau aliran air dan kemudian akan membentuk cekungan. Dan cekungan tersebut akan terisi oleh air dan membentuk danau kars atau sering disebut sebagai dolin. Contohnya adalah Danau Ayamaru di Papua Barat. Selanjutnya ada danau glasial akibat erosi oleh gletser es, jadi di daerah bagian kutub. Kemudian ini adalah contohnya danau dari glasial, yaitu Danau Louise di Kanada. Selanjutnya ada danau tapal kuda yang terbentuk karena adanya meander atau sungai yang berkelok-kelok yang putus. Jika kita perhatikan pada gambar nomor 1, yaitu sungai yang berkelok-kelok atau kita sebut sebagai meander. Kemudian di nomor 2 ada lingkaran kuning. Meander tersebut lama-kelamaan akan semakin menyatu karena proses erosi. Dan di nomor 3, meandernya terputus sehingga menjadi aliran yang lurus, sehingga meninggalkan sisa aliran pada nomor 4 yang disebut sebagai danau tapal kuda atau oxbow lake karena bentuknya yang seperti tapal kuda. Ini adalah ilustrasinya. Dulu sebelum terputus, aliran sungai seperti pada garis merah ini berkelok-kelok menyerupai meander. Dan karena erosi akhirnya terputus sehingga membentuk danau tapal kuda pada lingkaran kuning atau oxbow lake. Selanjutnya adalah danau buatan atau waduk atau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Misalnya adalah bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Selanjutnya kita masuki ke rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi oleh air karena drainasenya yang sangat buruk. Kemudian kita masuk ke subbab terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama, air tanah dangkal atau freatis. Air tanah ini disebut juga air tanah permukaan. Air tanah ini berada di atas permukaan kedap air. Lapisan kedap air bisa kalian lihat di bawah lingkaran kuning, yaitu lapisan yang sulit untuk dilalui oleh air. Contoh lapisan ini misalnya adalah lapisan lempung. Lapisan ini sering disebut juga lapisan impermeable. Dan kemudian, air tanah yang kedua adalah air tanah dalam atau air tanah artesis. Air tanah ini terperangkap di antara dua lapisan impermeable atau kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Biasanya untuk memanfaatkannya dibuat sumur artesis atau sumur bor. Sekian, terima kasih dan glory geografi.